Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu dimaklumi bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah satu kewajiban untuk setiap kaum muslimin. Kewajiban ini jika kita kerjakan, kita dapat keuntungan dunia maupun akhiratnya. Sebaliknya jika ditinggalkan, orang itu akan terhukum di dunianya maupun di akhiratnya, karena itu adalah wajib. Dan kebutuhan kita menuntut ilmu ini melebihi daripada kebutuhan duniawi kita, karena duniawi kita butuhkan untuk kita pada saat di dunia. Ketika rumah yang kita bangun kita sudah mati, kita tidak butuh rumah itu lagi. Kendaraan yang kita pakai ketika kita sudah mati, walaupun masih baik, sudah kita tidak gunakan lagi. Tetapi masalah ilmu din adalah ilmu yang mencakup, mengatur semua hidup kita, dari alam yang gaib pula maupun juga alam yang nyata. Karena kita hidup selalu dalam catatan malaikat untuk ditulis amal yang baik dan juga amal yang jelek, dan untuk ditimbang, diletakkan di mana orang itu, di dalam surganya kah, itulah yang kita harapkan, atau di dalam nerakanya, itu yang kita jauhi. Dan Allah Maha Adil menghukum hambanya ketika memasukkan di nerakanya, naudzubillah min dzalik. Allah pula Maha, yaitu belas kasihan ketika amal hambanya sedikit, amal tauhid maupun sunnah akan dimasukkan di dalam surganya. Prinsip inilah yang perlu kita fahami agar kita merasa bahwasanya menuntut ilmu ini kebutuhan yang melebihi daripada kebutuhan kita masalah urusan perut kita atau urusan dunia kita. Kembali kepada usul sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, membahas masalah keyakinan-keyakinan yang itu tidak mungkin kita akan ketahui kecuali dengan nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan para ulama yang telah mendahului kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in maupun generasi sesudahnya yang mengikuti jejak mereka. Di antara hal yang perlu kita fahami kelanjutan kemarin, yaitu nomor 25 halaman 59, wa man tarakas sholata faqad kafarah. Kalimat yang pendek yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kufur. Ketika meninggalkannya ini tidak ada udzur. Tapi ketika meninggalkannya ada udzur, seperti orang itu lupa, maka ketika lupa, ketika dia ingat, wajib sholat. Dan Allah Ta'ala tidak menghukum lupa kita, karena lupa itu bukan ikhtiar kita, bukan kehendak kita. Dengan dasar ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami tatkala kami lupa atau kami ini salah. Dan inilah baiknya kita dengan Allah Ta'ala, ketika kita lupa tidak dihukum, berbeda dengan hukum manusia. Yang kedua, ketika kita tidak tahu.
Namun kita ketika tidak tahu kita disuruh tahu, disuruh menuntut ilmu. Yang kedua, tidak dihukum jika orang itu gila. Karena salatnya harus muncul niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka amal harus disertai niat dan masing-masing akan dinilai oleh Allah Ta'ala menurut niatnya. Karena itu orang yang ngigau tidak dihukum, karena itu tanpa niatnya. Demikian juga orang gila lepas daripada kehendak atau keinginan akalnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia haid maupun nifas, karena itu memang ada larangan. Ini diantara beberapa hal yang perlu kita fahami. Orang-orang yang boleh meninggalkan, bahkan yang maknanya tidak dihukum oleh Allah Ta'ala meninggalkannya, bahkan wajib meninggalkannya, seperti ketika wanita yang haid maupun wanita yang nifas. Kemudian dijelaskan pula di sini, wa man taraka sholata faqad kafara. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan jika maksud meninggalkan sholat ini dalam keadaan sengaja, yaitu mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu hukumnya boleh. Tetapi apabila mereka meninggalkan sholat dan meyakini itu masih, yaitu hukumnya wajib, sebagian ulama mengatakan itu tidaklah kufur. Cuma ulama yang kuat, yang banyak yang kita fahami, meninggalkan sholat, yakni sholat tanpa ada udzur syar'i, ya, seperti dia dalam keadaan sehat, ingat dan waktu itu dia tahu kewajibannya, ditinggalkannya tanpa ada keterangan syar'i yang membolehkannya, maka hukumnya kafir. Dan ini pendapat yang kuat dengan dasar ayat yang sering kita dengar. Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Iya, karena kami ini di dunia tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan karena kami tidak memberi makan fakir miskin. Bahkan juga banyak yang sifatnya sholat tapi masuk neraka, yaitu salatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka mengerjakan salat, yaitu orang munafik, dia malas. Salat malas. Karena malas adalah pekerjaan hati, dilakukan oleh anggota badannya tapi dengan kemalasan hati. Yuraunan nas, dia menjalankan salat juga ingin untuk dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah berzikir menyebut Allah kecuali sedikit, maka mereka itu masuk neraka dengan dasar ayat innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu masuk di neraka paling bagian bawah. Dan sholat pekerjaan sangat ringan. Selagi orang itu waras otaknya, kondisi apapun dia sholat sah, dengan syarat niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian juga cocok dengan sunnahnya beliau. Pekerjaannya tidak berat. Berbeda orang zakat, wajib bagi orang mampu. Berbeda dengan orang perang, wajib fisiknya dia kuat. Berbeda bagi orang haji ketika mampu jalannya. Salat tidak ada uzur, kita tidak mampu. Kenapa beliau bersabda sholli qaiman, salatlah dengan berdiri. Fa illam yastati faqa'ida, maka jika kamu tidak mampu maka salatlah dengan duduk. Wa illam yastati fa'ala janbin, kalau tidak mampu salat dengan duduk, ya berbaring. Bayangkan keutamaan salat. Tidak ada udzur orang itu, yaitu meninggalkan sholat atau boleh menghutang sholat. Karena itu ketika wanita yang haid dan nifas tidak sholat, tidak disuruh mengqadai. Tetapi yang disuruh mengqadai adalah siam. Dan itulah pekerjaannya mudah.
Sakit pun bisa menjalankan sholat dengan kondisi yang ia mampu. Maka tidak ada alasan orang itu meninggalkan sholat karena malas. Karena itu Allah Ta'ala menjelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Wail lil musallin. Siapa itu alladzina hum an sholatihim sahun? Yaitu orang-orang yang menunda-nunda waktunya sholat. Ditafsirkan demikian. Kalau terjemah orang melupakan waktunya sholat. Tapi itu menunda-nunda maknanya waktunya sudah mau maghrib baru sholat. Sudah mau terbit matahari baru sholat subuh. Jika orang menjalankan sholat yaitu riya, ditolak sholatnya. Sholat tapi malas maka mendapatkan hukuman. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat kemudian tidak ada udzur? Selanjutnya berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa laysa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa sholata. Dan tidak ada amal-amal yang ketika ditinggalkan oleh salah seseorang yang dihukumi kufur kecuali sholat. Berbeda dengan orang mengingkari kewajiban lain lagi. Orang itu sholat tapi mengingkari kewajiban sholat kufur karena merubah hukum. Orang itu tidak mengeluarkan zakat tapi dia meyakini itu kewajiban zakat, berdosa tapi belum kufur. Diperangi sampai dia mau zakat, dia ambil duitnya separuh kalau tidak mau, tapi tidak dibunuh. Tidak dikatakan kufur. Tapi salat al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kami dengan umatku ini salat. Siapa meninggalkan salat tentunya dengan tanpa udzur syar'i maka dihukumi kufur. Dan itu banyak sekali dalam kitab sunnah atau kitab akidah menjelaskan, memasukkan tentang masalah pentingnya salat. Man tarakaha fa huwa kafirun. Katanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, barang siapa yang meninggalkannya salat dengan tanpa udzur fa huwa kafirun wa qad akhallallahu qatlahu. Allah menghalalkan untuk membunuhnya. Dan tetapi yang membunuh adalah waliul amri. Satu hal yang lain, beliau ketika menjumpai suatu saat jamaah itu kurang, maka beliau bersumpah wallahi, ya, demi Allah, hampir-hampir saja saya ini menyuruh orang untuk mencari kayu bakar di hutan. Kemudian setelah itu saya akan menyuruh orang untuk adzan ketika sudah waktunya sholat. Saya suruh mengimami, lalu aku akan mendatangi rumah-rumah yang tidak sholat. Dan saya akan membakarnya. Itu menunjukkan kewajiban yang tidak bisa ditawar kecuali apabila udzurnya adalah udzur syar'i. Di sini dijelaskan oleh pensyarahnya, qala Abdullah ibn Syakik rahimahullah taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufran ghairas salati. Adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berpendapat orang itu meninggalkan sesuatu amal yang dihukumi kufur selain daripada salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan juga selainnya dan disahihkan oleh Albani. Cuma dijelaskan di sini sebagian pendapat yang merevisi, artinya punya pendapat yang lain tapi pendapat yang kuat, yaitu sebagaimana perkataan Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, meninggalkan dengan sengaja tanpa ada udzur maka dihukumi kufur. Di sini ada perkataan yang lain, kita baca. Hadil mas'alah fiha tafsilun. Masalah meninggalkan salat ini perlu dirinci. Fi man tarakaha jahidan, untuk orang yang meninggalkannya karena mengingkari wajibnya. Yang jelas kalau meninggalkannya karena mengingkari wajibnya atau mengamalkan tapi diingkari kewajiban, boleh saja kita salat dan tidak dia salat, tetap kufur karena mengganti hukum. Allah mengatakan wa aqimus shalah, lalu mereka
mengatakan ajazus sholat, boleh sholat boleh tidak. Wa man tarakaha takasulan mu'minan biwujubiha. Ini pendapat. Barang siapa meninggalkan sholat karena malas, dia mengimani tentang wajibnya. Wa ya ma jara fihi al-khilaf baina salafi anfusihim. Jadi meninggalkannya karena malas, inilah terjadi perselisihan dari kalangan para ulama salaf. Jadi dia meninggalkannya karena malas, bukan mengingkari kewajibannya. Ada yang mengatakan dia tidak kafir karena masih mengimani, ada yang mengatakan kufur. Tapi kita pahami sholat ini tidak ada beban masalah fisik, tidak ada beban masalah harta. Dan Allah telah menjelaskan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Maka di sini khilaf ulama tentang masalah meninggalkannya karena malas. Tapi ayat tadi yang kita baca, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat tapi malas, maka dihukum innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Jadi pendapat yang kuat, walaupun dia meninggalkannya dalam keadaan malas, walaupun mengimani, tetap karena sholat itu adalah amal zahir dan amal batin. Jika amal batinnya saja diamalkan tapi zahirnya tidak diamalkan, maka tetap menjadi kufur pula. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita membahas masalah mauqifuna fis sahabah, menyikapi sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat adalah man aslama, wa huwa yaltaqi wa laqiya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam. Sahabat itu orang yang masuk Islam, pernah berjumpa dengan beliau, walaupun perjumpaannya hanya sekali, walaupun hanya sebentar, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ini namanya sahabat. Dan itu menunjukkan generasi yang paling mulia. Tidak ada setelah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia melainkan para sahabat, karena mereka hidup di tengah turunnya wahyu dan juga ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah ditegurnya oleh Allah Ta'ala, demikian juga Rasulnya. Ketika benar diikrarkan, dikuatkan, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Dan paling baiknya umat ini setelah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan laki-laki yang pertama masuk Islam dan yang selalu menemani beliau. Dan juga beliau berpesan, kalau ada sesuatu saya tidak ada, ikutilah sahabatku ini. Iqtadu billadaini min ba'di, ikuti dua orang ini setelah aku meninggal dunia. Disebut Abi Bakrin wa Umar. Dan banyak sekali yaitu tentang keutamaan atau manakib sahabat Abu Bakar. Ini bantahan terhadap kelompok Syiah yang mencela, mencaci, melaknat sahabat yang mulia ini. Yang nomor dua, summa Umar bin Al-Khattab, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipilih oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar dipilih pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarah. Summa Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan. Ini rentetan yang tidak ada khilaf dari kalangan para ulama yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebut tiga ini pada zaman Rasulullah SAW masih hidup dan tidak ada bantahan sedikit pun dari beliau. Maka sahabat Utsman bin Affan dipilih dengan ahli syura yang ditunjuk oleh sahabat Umar. Engkau 5 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk min al-jannah, berhak kamu bermusyawarah untuk salah satunya menjadi khalifah. Ini menunjukkan pemilihan juga bisa jadi dengan ditunjuk oleh yaitu khalifah sebelumnya, dan juga hasil musyawarah dari orang yang punya ilmu.
Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad, nuqaddimu hadhihi salasah. Kami dahulukan 3 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan menyebut mereka ini sebelum menyebut yang lainnya. Jadi Imam Ahmad lebih cenderung kepada pendapat hadis daripada ra'yinya. Jika ada 2 hadis yang zahirnya yaitu bertolak belakang, itu pun diambil. Lebih mengutamakan nusus hadis daripada pendapat. Ini keistimewaan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Khilaf yang beliau sampaikan karena ada 2 hadis yang sama kuatnya. Lam yakhtalifu fi dzalika, para sahabat tidak berselisih dengan 3 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan nanti akan disebutkan pula dalilnya. Summa ba'da hadhihi salasati, kemudian setelah 3 ini, ashabus syura al-khamsatu, yaitu sahabat yang berhak untuk bermusyawarah 5 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Talha, demikian juga Talha, wa Zubair, demikian juga Zubair, wa Abdurrahman ibnu Auf, dan juga Abdurrahman bin Auf, wa Sa'd dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya kulluhum, semua itu yasluhu lil khilafati, berhak untuk salah satunya menjadi khalifah. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini berdasarkan kaulnya sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ditikam mau meninggal dunia, ketika para sahabat mengatakan ansib lana imaman, maka pilihkanlah kami ini wahai khalifah imam. Jawab beliau, antumul khamsah, engkau berlima ini berhak untuk menjadi khalifah, salah satunya bermusyawarah kamu. Tetapi anakku Abdullah bin Umar tidak masuk dalam 5 ini. Padahal anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ini paling cerdasnya di antara yang lain. Tapi beliau mengatakan anakku tidak ikut menjadi musyawarah, terpilih salah satunya menjadi khalifah. Tawadhu'nya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal beliau ketika menjadi khalifah menjadi sebab terbukanya negara-negara Islam. 10 tahun lebih beliau menjabat sebagai khalifah. Subhanallah, negara Maroko, negara Libya, Mesir yang lainnya menjadi negara muslim berbahasa Arab. Yang ini sekarang menjadi sakit hatinya orang-orang kufar dari Bani Israel, bagaimana ingin mengembalikan yang sebelumnya kufur itu menjadi bagaimana sekarang menjadi negara kafir lagi. Wa kulluhum imamun, ya, dan berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, semuanya berhak menjadi imam, tetapi imam itu 1, tidak boleh 2. Wa nadhabu fi dzalika, kami berprinsip berpendapat seperti ini. Nah, ini baiknya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kami berpendirian 5 orang ini salah satunya boleh menjadi khalifah setelah meninggalnya sahabat yaitu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Ila hadis Ibnu Umar, saya berpegang dengan hadisnya Ibnu Umar yaitu Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar berkata, kunna na'uddu, kami menghitung 3 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak disebut sahabat Ali, tapi itu yang ditunjuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, saat saya menyebut 3 sahabat ini beliau masih hidup. Wa ashabuhu mutawafiruna, dan para sahabatnya jumlahnya masih banyak. Tidak ada satupun yang menentang, tidak ada teguran dari beliau, dan tidak ada pula teguran daripada sahabat yang lain. Ini cerdasnya, yakni sahabat
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yani Abu Bakar disebut namanya. Agar tiga ini tidak keliru. Summa Umaru, kemudian Umar, summa Utsmanu, kemudian Utsman, summa naskutu, kemudian kami diam. Menunjukkan setelah itu yaitu musyawarah. Karena khilaf antara sahabat Ali dan Muawiyah siapa yang berhak menjadi khalifah, namun kesepakatan para ulama adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dijelaskan di sini oleh pensyarahnya, yaitu bersumber dari Ibnu Umar qala fadzakarahu wa sahha isnatuhu, wa sahha isnatahu syekhuna. Nah, syekhuna mana Syekh Albani rahimahullah taala. Ala syarti muslimin, dengan syarat sanadnya dari Imam Muslim, maknanya dihukumi hadis ini sahih. Summa min ba'di ashabis syura, kemudian setelah yaitu 5 orang yang ahli yang berhak bermusyawarah untuk menentukan khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dijelaskan di sini ahlu badrin minal muhajirin. Ini tingkatan kemuliaan. 3 sahabat dulu, kemudian sisa dari 10 yang ahli surga, kemudian sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan sahabat muhajirin. Semua ahlu badrin minal ansor, kemudian sahabat dari kalangan sahabat ansor. Jadi ikut perang Badar itu ada 2 sahabat. Pertama sahabat muhajirin, karena beliau dahulu yang lebih banyak jerih payahnya ketika berpegang kepada din ini. Kemudian sahabat ansor. Sahabat ansor dengan muhajirin jauh. Sahabat ansor masuk Islam tanpa ada gangguan, karena waktu itu ada di Madinah. Sedangkan sahabat muhajirin berada di kota Mekah, banyak penganiayaan yang lainnya. Karena itu pertama 3 sahabat tadi, kemudian sisa dari 10 sahabat ahli surga, kemudian sahabat muhajirin yang ikut perang Badar, yang tidak ikut nanti belakangan. Kemudian sahabat ansor yang ikut perang Badar. Ala qadril, kemudian juga yaitu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah, yaitu dari kalangan sahabat Rasulullah SAW menurut ukuran hijrahnya. Duluan hijrahnya itu yang lebih mulia. Wasabiqati awalan fa awalan, yang duluan hijrahnya, kemudian baru yang keduanya, baru berikutnya. Dijelaskan di sini oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang keutamaan para sahabat. Fadzahiru, maka menurut zahirnya, anna Ibnu Umar innama arata bihadzal nafyi annahum kanu yajtahiduna fit tafdhil. Menurut zahirnya perkataan Ibnu Umar ini, beliau menghendaki dengan penafian selain daripada 3 ini menunjukkan mereka itu beristihad, kanu yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh fit tafdhil, dalam keutamaannya. Maknanya 3 orang ini tidak ada yang bisa melebihi keutamaannya. Nanti ada keutamaan sahabat secara umum, ada keutamaan sahabat secara khusus. Nah, secara khusus yang tidak dimiliki yang lain ya 3 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Fayadharu lahum fadhailus salasati dhuhuran bayinan, maka nampak mereka 3 orang ini keutamaan yang nampak sekali, yang tidaklah samar lagi. Fayajzimuna bihi, sehingga para sahabat menjazmkan, maknanya memastikan 3 ini sahabat yang paling mulia, diurut Abu Bakar, Umar, Utsman. Keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Walam yakunu khina idzin ittala'u ala tansis, yang mana saat itu belumlah mereka menjumpai nas-nas yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu penjelasan dari Ibnu Umar dan didiamkan oleh beliau.
Bisa juga namanya ini adalah ijma' sukuti. Termasuk pula sunnahnya beliau yang ketika para sahabatnya bicara didiamkan, termasuk sunnah takririyah. Summa qala wa qad khamala Ahmadu hadisa Ibni Umar ala ma yata'allaqu bitartibi fi tafdhil. Kemudian dikomentari oleh Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Umar ini berhubungan dengan tartibnya urutan. Yang mulia dulu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan di dalam tata pemilihan khalifah pun praktiknya juga demikian. Selanjutnya pula dijelaskan di situ ada hadis wal khilafatu salasuna sana summa tasiru mulkan atau malikan. Khalifah ini selama 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Ya, kemudian sahabat Umar 10 tahun lebih. Kemudian sahabat yaitu Utsman 13 tahun, kemudian sahabat Ali berikutnya. Summa tasiru, kemudian setelah itu menjadi raja. Tidak lagi khalifah tetapi dalam Al-Malik. Di sini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari juz 7 halaman 17 dan juga 54. Selanjutnya summa afdalun nasi ba'da haula. Tadi 3 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, ranking pertamanya. Kemudian sisa dari yaitu ahli surga yang 10. Ya, kemudian setelah itu sahabat Muhajirin yang ikut perang Badar, kemudian sahabat Ansar yang ikut perang Badar, dan itu disesuaikan dengan dulunya mana yang hijrah. Setelah itu summa afdalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulianya manusia setelah para sahabat yang disebut tadi, al-qarnul ladzi bu'isa fihim, abad atau pada masa beliau diutus. Dan itulah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, khairu ummati. Khair itu mana isim tafdil, paling banyak umatku. Qarni adalah yang hidup pada abadku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya setelah sahabat ini, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya setelah para tabi'in. Ada riwayat yang 3, summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Ini urutan dari generasi yang mulia yang sering kita sebut bahwasanya mereka itu adalah as-salafus salih, pendahulu yang baik, yang sekarang diganti salaf wahabi oleh orang-orang yang benci kepada sunnah, tapi tidak berpengaruh sedikit pun. Dan ini menunjukkan dakwah salaf ini telah masuk di lubuk hati-hati mereka. Dengan bantahan mereka, cacian mereka, mereka mengenal, mendengar pula. Dan ini faedahnya dakwah lewat internet, tidak bisa dibendung. Selanjutnya pula, kullu man sahibahu, setiap para sahabat yang berteman bersahabat dengan beliau sanatan 1 tahun, ada yang 1 tahun, au syahran atau 1 bulan, tentunya 1 tahun lebih mulia daripada 1 bulan, au yauman atau hanya 1 hari setelah itu meninggal beliau, atau 1 hari kemudian pergi sahabat itu lalu meninggal, au sa'atan atau hanya beberapa jam, au ra'ahu atau hanya melihatnya, pernah melihat, fahuwa min ashabihi lahu, maka ini termasuk sahabatnya beliau. Cuma yang bergaul lama lain dengan bergaul sebentar. Namun dikatakan sahabat adalah orang yang masuk Islam pada zaman beliau, pernah melihatnya atau pernah berjumpa. Man laqiyah itu lebih utama, karena ada orang buta yang tidak bisa melihat beliau. Man laqiyah tapi berjumpa.
maka walaupun perjumpaannya sebentar dinamakan sahabat radhiyallahu anhum. Lahu mereka ini minas suhbati di dalam persahabatannya dengan beliau ala qadri ma sahibahu menurut kadar atau ukuran persahabatan mereka kepada beliau. Bertambah lama, bertambah bagus, tambah baik. Ya. Sebentar dinamakan sahabat, namun dia sebentar tapi tetap memiliki sahabat. Mereka sahabat itu punya tabaqat, jenjang-jenjang. Kemudian juga dijelaskan di sini. Wa kana sabiqatu ma'ahu. Yang dahulu, yang pendahuluan itu adalah bersama beliau. Yang selalu bersama beliau di antara Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa sami'a minhu dan juga pernah mendengar beliau. Wa nadhara ila nadratan dan pernah pula melihat walaupun sekejap. Fa'adnahum maka paling rendahnya mereka suhbatan di dalam persahabatannya huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarauhu, itu lebih utama daripada generasi yang tidak pernah melihat beliau sama sekali. Dan ini sudah menjadi kesepakatan dari kalangan para ulama sunnah. Walaulakullah ta'ala bijamil a'mal, ini pendapatnya Al-Imam Ahmad, sekalipun mereka meninggal dunia dengan membawa amal yang banyak tidak bisa menandingi amalnya para sahabat. Karena itu la tasubbu ashabi, kamu jangan mencaci sahabatku. Seandainya kalian berinfak berupa gunung Uhud emas, belum bisa menandingi infaknya sahabat walaupun satu mudnya atau setengah mudnya. Karena mereka hidup dijelaskan oleh Allah Ta'ala, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Ini yang yaitu yang menjadi pegangan kenapa para sahabat itu lebih mulia dibandingkan para tabi'in atau generasi sesudahnya, karena Allah Ta'ala berfirman tidak sama. Orang muslim yang berinfak dan perang sebelum pembukaan kota Mekah tidak sama derajatnya, tidak sama pula nilai pahalanya dibandingkan man anfaqa, orang-orang berinfak setelah pembukaan kota Mekah, dan orang perang setelah pembukaan kota Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka itu lebih tinggi derajatnya minalladzina anfaqu wa qatalu, dari orang-orang yang berinfak dan juga perang sesudah pembukaan kota Mekah. Mengapa? Karena sebelum pembukaan kota Mekah orang sahabat dalam keadaan miskin. Satu. Yang nomornya dimusuhi oleh kaum kufar. Yang nomor tiga, jumlahnya sedikit. Ketika sudah pembukaan kota Mekah, harta banyak, jumlah kaum muslimin banyak. Walaupun wa kullan wa'adallahul husna, masing-masing mendapatkan imbalan surga, tapi tingkatan kesungguhan mereka, jihad mereka, keutamaan mereka tidak bisa ditandingi dengan generasi sesudahnya, apalagi setelah para sahabat. Ini harus kita fahami. Oleh karena itu kita apapun hendaknya memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, karena Allah Ta'ala meridainya. Selanjutnya pula, kana haula'il ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi landasan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kenapa amalan para sahabat itu lebih utama daripada generasi sesudahnya? Karena mereka itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh generasi sesudahnya. Sahibun nabiyya, satu, mereka itu bersahabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, wara'ahu, pernah melihatnya. Yang nomor tiga, wasami'u minhu, dan pernah pula mendengar dari beliau.
Wa man ra'ahu bi'ainihi, barang siapa yang melihat dia dengan mata, yaitu mata dengan mata melihat beliau, wa amana bihi, dan beriman, walau sa'at, walaupun sekejap sebentar, afdalu li suhbatihi minat tabi'ina, itu lebih mulia karena persahabatan mereka dengan beliau daripada para tabi'in. Walau amilu kulla a'mal khairi, sekalipun mereka beramal semua amalan yang baik, karena kebaikan mereka tidak bisa ditandingi oleh kebaikan generasi sesudahnya. Dan itulah diperjelas di sini oleh pensaranya, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat nomor 100, was-sabiqunal awwalun, dan para pendahulu-pendahulu yang pertama. Yang berfirman adalah Allah. Lalu disebut yang pertama ini wa minal muhajirin, urutannya dulu dari sahabat muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Wal ansar, dan sahabat ansar yaitu penduduk Madinah yang masuk Islam, yang menolong sahabat muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan, kemudian baru orang yang mengikuti jejak mereka, sahabat muhajirin dan sahabat ansar, meniru mengikutinya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka Allah Ta'ala meridai mereka karena mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil menunjukkan keutamaan para sahabat secara umum, belum lagi keutamaan secara khusus yang itu bisa kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim yang lainnya, bab manaqibus sahabah, bab keutamaan sahabat, bab manaqibu Abi Bakrin, manaqibu Umar, manaqibu Utsman, manaqibu Ali, dan seterusnya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna akhatakum, seandainya salah satu di antara kamu, anfaqa misla Uhudin dhaban, berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Emas itu kalau logam 1 gram itu sekarang sudah 699. Ya, kemarin saya di Pamekasan dapat sumbangan logam emas. Ini Ustaz 1 gram ini 5 gram. Saya lihat di internet yang seperti itu, waktu itu masih murah 699. Itu emas murni, logam murni. Nah, ini sebesar gunung Uhud. Nah, siapa di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, emas yang diinfakkan, bukan batunya, bukan kapurnya, ma balagha muttahatihim, belum bisa menandingi, yaitu infaknya sahabat 1 mudnya, wala nasifahu, dan walaupun separuhnya, 1 mud sekian, separuhnya sekian. Kenapa? Mereka hidup dalam keadaan sengsara dan dalam keadaan ancaman musuh, jumlah yang sedikit. Maka amal seseorang itu ditinjau dari kesengsaraannya, ya, ditinjau dari pula beratnya dalam hatinya. Rawahul Bukhari, dan ini diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslim, dan juga Imam Muslim, kilahuma min hadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Dua-duanya adalah bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, maknanya hadis ini adalah marfu', maknanya bicaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya pembahasan tentang masalah ketaatan kepada waliul amri. Yang dimaksud waliul amri sebagaimana dijelaskan ahli tafsir, kembali pada surat An-Nisa nomor 59. Maka yang dimaksudkan waliul amri ini 2. Pertama al-ulama, yang nomor 2 wa ahlus sultan atau wal umara. Ulama adalah orang berilmu yang menyirami umat dengan ilmu. Wa umara adalah orang memiliki kekuatan yang melaksanakan hukumnya Allah Ta'ala, yang dinamakan amir, umara.
Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Kita wajib mendengarkan dan mentaati para pemimpin-pemimpin dan amirul mukminin, yaitu orang mukmin yang diangkat sebagai amir, sebagai khalifah atau sebagai rais. Walaupun dia itu al-barri, orang yang baik, wal fajiri, dan orang yang curang. Tapi selagi dia itu mukmin, karena wa ulil amri minkum, bukan minhum. Dan orang-orang yang mengurusi kamu, yang memimpin kamu dari kalangan minkum, dari kamu, maknanya dari orang muslim. Ini ketaatan, wajib mentaati, wajib mendengarkan dan mentaati. Kalau rais itu, walil amri itu orang muslim, walaupun dia curang, tapi kita tidak mengikuti curangnya, tapi perintah baiknya. Ada benar kecurangan, itu hubungan dia dengan Allah. Perintahnya yang baik, ini hubungan kita dengan si dia. Wa ulil amri minkum. Selanjutnya kita baca dulu. Wa man waliya, dan barang siapa yang menjabat al-khilafah, khalifah, wajtama'an nasu alaihi, dan manusia sudah sepakat ridha dengan dipilihnya si fulan itu, baik dengan cara apapun. Ketika dia menjadi imam, menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, dengan cara apapun, yang penting umat Islam yaitu bersepakat bahwa itu adalah imamnya. Waradu bi, dan mereka ridha. Yang nomor dua, waman aliyahum, dan barang siapa yang juga memberontak, mengambil kepemimpinan bisayfi, dengan kekuatan atau dengan pedang. Jadi pemilihan adakannya dengan cara syar'i dan adakannya dengan diserbu, maka digulingkan. Hatta sara khalifatan, sehingga betul-betul yang mengambil alih ini menjadi khalifah dan kuat, bisa menolak semuanya tantangan. Wa summiya amirul mukminin, dan dia dinamakan amirul mukminin, maka kita wajib mendengar dan mentaati tatkala diperintah kita kepada yang baik. Dan inilah hikmahnya. Karena itu Umar radhiyallahu anhu berkata, la islama illa bil jamaah. Tidak mungkin Islam akan tegak kecuali dengan kumpulan orang. Wala jama'ata illa bil imam. Tidak mungkin orang itu akan kumpul menjadi satu kecuali dari imamnya. Wala imamata illa, dengan apa? Bibayatan, kecuali dengan dibayat, maknanya kecuali dengan ditaati. Maka ini menjadi kewajiban kita ketika sudah sah itu jadi imam, sekalipun hati ini merasa tidak puas. Selagi dia muslim, ya, secara zahirnya kita tidak tahu batinnya, dan itu telah disepakati, walaupun dengan cara entah apapun, penipuan atau yang lainnya, dia tegak sendiri menjadi imam, jadi dia jadi pimpinan. Wajib kita meyakini itu imam dan mentaati ketika memerintah yang baik, tetapi tidak mentaati ketika memerintah yang jelek. Ini prinsip, ini setiap buku akidah mesti disebut, karena ini menjadi sebab tenangnya masyarakat dengan adanya pemimpin, dan juga berjalannya yaitu syariat Islam. Sekalipun toh mereka kurang senang, tapi berjalan ketika ditaatinya. Dan ini dengan dasar pertama dari surat An-Nisa ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kita pada Allah, taat yang mutlak, tidak boleh dipilihi. Karena Allah memerintah kita mesti baiknya. Wa atii'ur Rasul, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Taat kita kepada Rasulullah SAW taat mutlak, karena beliau adalah mendapatkan wahyu. Dan Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah SAW tidak bicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tapi itu wahyu yang diwahyukan. Selagi hadis yang sampai kepada kita hadis yang sahih. Tapi kalau hadis itu palsu, kita tidak menisbahkan pada beliau. Cuma bedanya ketaatan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah Taala dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjelaskan wa ulil amri minkum, tidak disertakan wa ati'u. Tetapi maknanya wa ati'u juga. Tidak disertakan, ini menunjukkan walil amri ini harus taat kepada Allah Ta'ala dan juga harus taat kepada Rasulnya. Kemudian ketaatan kita kepada walil amri ketaatan yang muqayyad, bukan mutlak, hanya terikat. Jika perintahnya tidak melanggar perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita taati. Jika melanggar, kita diam, tidak mendengarkan, dan kita tidak mengamalkannya. Ini sikap seorang mukmin ketika sedang diperintah kita oleh atasan kita, oleh waliul amri. Perintah yang melanggar, kita diam. Kalau mampu, kita menasihati lebih utama. Kalau tidak mampu, kita diam, tidak mentaati. Ini solusi yang paling bagus. Tidak boleh kita berontak. Ya, karena ada satu hadis, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Wajib setiap orang Islam, hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim juga, untuk mendengarkan dan mentaati dalam hal yang dia sukai atau yang ia benci, fima ahabba wa kariha. Jadi tidak semuanya pemimpin menyuruh kita lalu kita senang. Kadang-kala kita tidak senang, tapi itu tidak melanggar hukum Allah Ta'ala, maka wajib ditaati. Malam yu'mar bimaksiatin, selagi kita tidak diperintah kepada maksiat. Tapi diperintah kepada maksiat, kita tidak boleh taat. Tidak boleh mendengarkan, tidak boleh taat, hanya dua. Tapi tidak boleh kita kodeta. Tidak boleh kita menyebarkan aibnya di tengah umat. Karena di situ wala sam'a wala ta'ah, hanya dua, jangan didengarkan dan jangan dilaksanakan, selesai. Ya. Tetapi kalau perintahnya baik dan kita mampu, kita laksanakan, sekalipun merasa berat oleh hati kita. Dijelaskan di sini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yakunu alaikum umara, maka akan memimpin kamu para pemimpin-pemimpin. Ta'rifuna, kamu tahu pemimpin yang menyuruh kamu itu, wa tunkiruna, dan kamu mengingkari karena perbuatan yang keji, karena akhlaknya, karena kezalimannya. Maka akan ada pemimpin yang akan memimpin dirimu, kamu mengetahui itu tidak layak, tidak kamu senangi. Wa tunkirunahu, dan kamu mengingkarinya. Karena apa? Tidak cocok dengan sunnah. Apa katanya beliau? Faman arafa bari'ah. Barang siapa yang mengenal kondisi kepemimpinan seperti itu lalu dia menolaknya, menjauhinya, yaitu kejahatannya, berarti dia telah berlepas diri. Waman karya, barang siapa dia membenci tingkah laku yang dilakukan oleh imamnya itu, ya, membenci, salimah, dia selamat. Karena orang membenci berarti dia menjauh. Hanya membenci pekerjaannya, bukan membenci orangnya. Membenci wataknya dan juga membenci kezaliman, berarti selamat. Selanjutnya, walakin man radhiya wa taba'a. Tetapi barang siapa yang ridha dengan kejahatannya, kezalimannya pemimpin itu,
dan juga ikut wataba dan juga mengikutinya, menyenangi, mendukungnya. Lah ini yang jadi masalah. Jadi di sini yang berbahaya itu ketika diangkatnya pemimpin yang zalim, ya, yang menyimpang sunnah, tapi dia masih muslim. Lalu dia ridho dan juga mengikutinya, ini yang kena hukuman. Tapi kalau kita benci itu pekerjaan hati. Namun kita tidak boleh berontak, tetap kita benci, dan ini selamat. Kalau para sahabat berkata, afala nuqatiluhum, wahai Nabi, kalau kita menjumpai imam yang zalim, yang kita ingkari tentang sifatnya, bolehkah kami memenggal, memerangi mereka ini? Afala nuqatiluhum. Nuqatilu bukan satu orang, kita bersepakat bersama, kita perangi mereka, baik diperangi dengan lisan atau dengan fisik. Qala la, jangan. Ma sallus lagi mereka sholat. Ini menunjukkan sholat menjadi sebab tandanya dia muslim. Dan kita hanya bisa melihat secara zahir, karena kita tidak tahu isi hati mereka. Kita menghukumi orang secara zahirnya, tetapi Allah menghukumi orang zahir dan batin. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan hadis ini jarang dibaca oleh orang secara umum. Hadis ini termasuk yang dibenci oleh kelompok Khawarij. Ya, jadi beliau mengatakan, "La, jangan kamu perangi. Makanya kita harus bersabar. Tinggalkan perintahnya yang melanggar. Jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati. Tetapi kamu tidak boleh berontak, karena para sahabat ketika menanya, afala nuqatiluhum, bolehkah kita ini berontak pada mereka atau mau memerangi mereka? Qala la, jangan. Ya, ma sallu, selagi mereka masih sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Wa fil asar, dijelaskan pula asar Anil Hasan Al-Hasan Basri rahimahullah taala, an-nahratan, ada sebagian sekelompok, rohat itu maknanya jatuh 3 sampai 9, atau datang kepada Hasan ayyama Yazid bin Mulhab, pada saat dipimpin oleh Yazid bin Al-Mulhab, fa'amarahum ayyalzimu buyutahum, maka Hasan Al-Basri ketika menjumpai, yaitu beberapa orang datang pada beliau agar maunya berontak kepada Yazid bin Mulhab ini, apa katanya Hasan Al-Basri? Kamu harus tinggal di rumahmu, jangan ikut keluar. Amarahum ayyalzimu buyutahum wa yaghliqu alaihim abwabahum, dan supaya mereka menutup pintu-pintu. Maknanya jangan ikut berontak dengan mereka, jangan ikut demonstrasi dengan mereka. Ini sudah ada pada zaman, yaitu Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Cuma qala, kemudian berwasiat Hasan Al-Basri, ulama sunnah, wallahi law anna an-nasa idza btulu min qibali sultanihim sabaru, subhanallah. Bersumpah Hasan Al-Basri min kibari tabi'in, tabi'in yang kibar, yang besar, ya. Demi Allah, seandainya manusia ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan kezaliman pemimpinnya, lalu sabar, mau bersabar, bukan mau berontak. Malah bisu, tidaklah lama waktunya, an yarfa Allah azza wa jalla dzalika anhum, Allah akan mengangkat kezaliman mereka segera. Nah, karena kezaliman pemimpin itu bala minallah, ujian dari Allah. Bala dari Allah tidak boleh kita bantai dengan kekerasan, tapi dengan istighfar. Dan para ulama, Imam Al-Muzani dalam kitabnya yaitu masalah sunnah, demikian juga yang lainnya, Harb bin Ismail Al-Kirmani, yang mana muridnya Al-Imam Ahmad, Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i, mengatakan jangan kamu menghadapi kezaliman pemimpin kecuali dengan memperbanyak istighfar. Dan itulah kembali kepada ayat faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
beristighfar kamu karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Selanjutnya, wadzalika annahum yafzi'una ila saif. Kenapa? Karena mereka itu menakut-nakuti pemimpinnya dengan pedang. Maunya dilawan, maunya diberontak, maunya digulingkan. Fayuwakkaluna ilaihi. Fayukaluna ilaihi. Kemudian mereka menyerahkannya hal ini. Wa fa wallahi ma ja'u bi yaumin khairun qattun. Demi Allah, tidaklah apa yang mereka lakukan pada hari itu baik, tidaklah baik sama sekali. Summa tala, kemudian dibacakan ayat oleh Imam Hasan Al-Basri, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang paling baik ini kepada Bani Israel. Kenapa? Sebab sabar mereka. Dituntut kita untuk bersabar. Dan ada suatu hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang sangat dibenci oleh umat ini, hendaknya bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Disuruh bersabar, bukan disuruh berontak. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa bima kanu ya'risun. Dan kami hancurkan apa yang diperlakukan oleh Fir'aun dan kaumnya ketika Nabi Musa alaihissalam dan juga orang yang bersabar menghadapi mereka. Dihancurkan oleh Allah Ta'ala Fir'aun. Yang menghancurkan Fir'aun bukanlah Nabi Musa alaihissalam. Wa ma kanu ya'risun, dan apa yang mereka bau dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ini solusi ya kawan, untuk menyikapi ketika kita menjumpai huru hara yang membuat berontak hati kita, maka kita harus bersabar. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Bagi yang mampu menasihati, hendaknya menasihati dengan lembut, bertatap muka, tidak mengajak orang yang banyak. Maka ketika kita mampu bersabar, kemudian kita tetap menjadi orang beristighfar kepada Allah, memperbaiki amal, mereka tetap melanjutkan kecurangan yang Allah Ta'ala yang menghukum. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, ya ajaba liman yakhafu malikan aw yattaqi dzulman ba'da imani bihadil ayat. Dua alangkah sangat herannya, takjubnya bagi orang yang yaitu yakhafu malikan, yang menakut-nakuti raja, au yattaqi dzulman, atau khawatir tentang kezalimannya setelah dibacakan ayat ini. Bima sabaru, harus bersabar. Ya. Karena apabila sudah bersabar, beristighfar, tetap mereka masih terus menerus. Allah mengatakan wa dammarna, kami yang menghancurkan. Dan begitulah pada zaman dahulu, Raja Namrud, Fir'aun, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan bukan karena nabinya yang menyerang, tetapi karena Allah Ta'ala menghukum mereka setelah sampainya hujjah daripada anbiya'nya. Ama wallahi, subhanallah, ingatlah demi Allah, law annan nasa, seandainya manusia sekarang ini, idzabtulu, ketika diuji oleh Allah Ta'ala, balak dengan kezaliman mereka, sabaru li amri rabbim, bersabar karena melihat perintah dari Allahnya, la farrajallahu anhum kurbahum atau karbahum, sungguh Allah Ta'ala akan menghilangkan bencana ini. Dan tidak ada para anbiya yang menang kecuali dengan sabar. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan tetap meningkatkan ketakwaanmu, maka upaya mereka, tipu daya mereka tidak bisa memadaratkan dirimu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Walakinnahum jazi'u minas saif, tetapi mereka melawan pemimpinnya dengan pedang. Kalau dulu pedang, malah dengan permusuhan, dengan kudeta. Fawakilu ilal khayfi, maka mereka dilanda ketakutan. Wa na'udzu billahi min syarril bara,
dan kita berlindung kepada Allah dari jahatnya atau dari musibah yang menimpa, yang mana terjadinya kegoncangan dalam satu negeri. Baik Evan, barangkali ada pertanyaan silahkan. Iya. Bolehkah kita mendoakan kejelekan kepada seorang yang diustazkan yang menghina Rasulullah yang menghina Rasulullah di akhir ini, mendoakan kejelekan juga Allah melaknat? Kalau orang berbuat jelek boleh didoakan jelek, boleh dilaknat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu, Allah melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. La'anallahu al-mutakhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa, Allah melaknat orang laki-laki yang membanci dan wanita yang ingin jadi laki-laki. Banyak. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah melaknat orang-orang yang merubah, yang mengambil buminya orang, tanahnya orang. Boleh. Ketika mereka memanya kita nasihatnya, baik, saya akan doakan jelek kamu. Kalau kamu harus melakukan demikian, boleh. Ya. Cuma kita mendoakan jelek kepada pemimpin tidak boleh khusus. Kepada orang yang lain boleh. Karena sebab kalau kita doakan jelek pemimpin, dia tambah jelek, maka musibahnya bukan hanya kepada dia, musibahnya negeri, musibahnya umat. Oleh karena itu Al-Imam Barbari mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultani fa'lam annahu sahibul hawa." Kalau kamu menjumpai orang kok mendoakan jelek, melaknat pemimpinnya, ketahuilah orang itu penyembah hawa nafsu. Sebaliknya, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Insyaallah. Kalau kamu melihat orang yang mendoakan baik kepada pemimpinnya, didoakan baik. Ya Allah, berilah petunjuk pemimpin itu. Ya Allah, hilangkan kemurkaannya. Ketahuilah itu orang ahli sunnah insyaallah. Khusus untuk imam. Ada pun orang-orang yang melecehkan Islam boleh didoakan jelek, tapi nasihati dulu. Ya. Dan itu ketika yaitu Allah Ta'ala melaknatnya, maka beliau juga melaknatnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulan wa fulan. Jadi mendoakan jelek bagi orang melecehkan Islam boleh. Ya. Mendoakan baik kepada mereka, tapi ketika kita mendoakan semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka juga boleh. Dan dengan dasar pula perkataan beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak tahu. Dan mendoakan baik pada orang berbuat jahat supaya mereka kembali pada din yang dinul Islam itu lebih utama. Seandainya kan mereka tidak mau diatur, didoakan. Karena apa? Mereka menzalimi. Karena ada hadis yang menjelaskan ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah kamu dengan dakwanya orang yang dizalimi, karena Allah Ta'ala tidak menghalangi doanya mereka. Ya, jadi kita ketika ada orang-orang sifatnya yaitu melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, boleh didoakan jelek, boleh didoakan jelek. Ya, tetapi kalau kita dihina, kalau beliau dihina, kamu gila, beliau tidak sakit hati. Tetapi kalau sudah din dirusak, maka beliau bangkit kesungguhannya, memerangi orang yang memerangi agamanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Misalnya pemimpin yang zalim begitu, tetap larangan hibah itu tetap bagus. Ya, bagus. Bagaimana hukumnya kita menghibah pemimpin yang zalim? Tidak boleh. Karena yang wajib kita menasihati. Bagaimana orang tidak ada lalu kita bicara di atas mimbar,
Menasihati itu harus bertatap muka dengan orangnya atau dengan surat. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man arata ayyan sokhalidhi sultanin, fala yubtihi alaniyah, fal ya'khud biyadi wal yakhlu." Siapa yang ingin menasihati pemimpin maka jangan digelar di muka umum, tapi hendaknya datang berhadapan dan bersepi. Karena menasihati pemimpin itu ingin menjadi baik. Bagaimana menasihati di hadapan khayal ramai? Fa'in kubila, jika diterima fadak, itulah baiknya nasihat. Wa illa, jika tidak diterima faqad adda ma'alaih, dia telah menunaikan kewajibannya. Makanya beliau menasihati Herakles, Raja Romawi, Persia, kemudian Raja Najasyi lewat surat. Dan itu bahasa yang halus. Assalamu ala manittaba'il huda. Bismillah dulu. Semoga keselamatan untuk orang mengikuti petunjuk. Ta'ala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Alhamdulillah Raja Najasyi masuk Islam. Raja Herakles dia memahami betul bahwa ini adalah utusan Allah yang sudah turun. Tetapi Herakles ini dia ketika mengajak umatnya tidak mau keluar masuk pintu-pintu, maka ditutup gerbangnya. Saya hanya menguji agamamu. Ketika dia maka